Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Faradila dengan NPM 24101030008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau WIFI untuk periode 2023 sampai 2024. PT Solusi Sinergi Digital Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi digital, telekomunikasi, jaringan internet berbasis fiber optik, dan berbagai solusi teknologi yang mendukung transformasi digital di Indonesia. Nah, untuk struktur kepemilikan saham perusahaan itu relatif stabil dengan PT Investasi Sukses Bersama sebagai pemegang saham pengendali. Berdasarkan analisis kinerja manajemen, perusahaan itu menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dengan total operating capital atau TOC meningkat dari 1,24 triliun menjadi 2,30 triliun yang menunjukkan adanya ekspansi usaha dan peningkatan investasi. Selain itu, NOPAT meningkat dari 7,54 miliar menjadi 155,48 miliar yang berarti kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasional setelah pajak itu semakin membaik. Dari sisi penciptaan nilai perusahaan, market value added atau MVA ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari negatif 395,33 miliar menjadi negatif 2,51 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan itu semakin meningkat. Namun, economic value added atau EVA ini masih bernilai negatif. Nah, sehingga perusahaan itu belum sepenuhnya mampu menciptakan nilai ekonomi yang melebihi biaya modal yang digunakan. Pada analisis profitabilitas, seluruh rasio seperti BEP, ROI, ROE, dan OPM menunjukkan peningkatan. Kondisi ini itu menunjukkan bahwa perusahaan itu semakin efektif dalam memanfaatkan aset, investasi, dan modal pemegang saham untuk menghasilkan laba. Kemudian dari aspek manajemen aset, inventory turnover-nya itu sebesar 0 kali karena WIFI itu merupakan perusahaan telekomunikasi yang tidak memiliki persediaan. Kemudian receivable turnover itu meningkat dari 3,08 kali menjadi 4,22 kali yang menunjukkan efektivitas penagihan piutang itu semakin membaik. Untuk fixed asset turnover juga meningkat dari 0,128 kali menjadi 0,143 kali, yang berarti aset tetap perusahaan itu mulai memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan. Sementara itu, dari sisi likuiditas terjadi penurunan. Current ratio dan quick ratio turun dari 1,18 kali menjadi 1 kali, dan cash ratio itu turun dari 0,18 kali menjadi 0,03 kali. Penurunan ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana perusahaan itu digunakan untuk mendukung investasi dan ekspansi bisnis. Pada analisis nilai pasar, price to book dan market to book itu meningkat dari 0,47 kali menjadi 1 kali yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap perusahaan. Namun, PER ini malah turun dari 5,96 menjadi 4,22 kali karena pertumbuhan laba itu lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga saham. Nah, selanjutnya pada analisis risiko dan biaya modal, nilai beta meningkat dari 1,16 menjadi 1,54. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa risiko sistematis perusahaan itu semakin tinggi. Sehingga cost of equity itu meningkat dari 13,44% menjadi 15,58% dan WACC meningkat dari 13,94% menjadi 14,01%. Selain itu, meskipun ROIC ini meningkat cukup besar namun masih berada di bawah WACC. Nah, hal ini menyebabkan selisih ROIC dan WACC itu masih negatif. Artinya perusahaan itu belum berhasil menciptakan nilai ekonomi karena tingkat pengembalian investasi itu lebih rendah daripada biaya modal. Dari sisi struktur modal, total liabilitas itu meningkat dari 821,58 miliar menjadi 1,94 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu memanfaatkan pendanaan berbasis utang untuk mendukung ekspansi bisnis. Namun, debt to capital ratio ini turun dari 44,64% menjadi 11,71%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu semakin mengandalkan modal sendiri dibandingkan utang. Berdasarkan trade-off teori, kondisi ini dapat mengurangi risiko keuangan dan memperkuat stabilitas perusahaan dalam mendukung strategi ekspansi jangka panjang. Untuk kebijakan dividen, perusahaan tetap membagikan dividen kepada pemegang saham, namun dengan proporsi yang relatif kecil karena sebagian besar laba itu ditahan untuk mendukung investasi dan pertumbuhan usaha. Berdasarkan signaling teori, kebijakan ini tuh memberikan sinyal positif bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik sekaligus tetap berfokus pada pertumbuhan jangka panjang.
Sebagai kesimpulan, PT Solusi Sinergi Digital Tbk ini menunjukkan peningkatan kinerja keuangan yang ditandai dengan meningkatnya profitabilitas, efisiensi aset, dan kepercayaan investor. Namun, EVA itu masih negatif dan ROIC itu belum melampaui BACC sehingga perusahaan belum sepenuhnya menciptakan nilai ekonomi bagi pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu meningkatkan efektivitas penggunaan modal dan hasil investasi agar mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.